Selamat pagi Pak Ro. Nama saya David. Iya, David. Saya juga salah satu penggemar terberatnya Pak Ro. Mumpung dikasih kesempatan buat bertanya nih, saya ada 3 pertanyaan Pak Ro. Wih, banyak Daripada ntar saya pulang masih penasaran Pak Ro, jadi masih siap. saya tanyain semua lah ya. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Iya. Yang pertama Pak Ro, apakah yang membuat Pak Lo tuh kurang minat dalam mengambil perusahaan BUMN? Biasanya lebih cenderung untuk mengambil perusahaan swasta nih. Kalau dilihat, meskipun ada sih waktu itu ngambil Teens juga kan ya, tapi cenderungnya ke swasta gitu. Apakah ada pertimbangan khusus tentang manajemen di perusahaan BUMN? Mau lanjut ke pertanyaan? Saya jawab itu aja ya dulu. Jawab dulu. Sebetulnya saya juga nggak ada bedanya sih. BUMN dengan yang swasta nggak ada bedanya. Saya juga pernah beli saham PT Timah ya. Habis saya beli saham PT Timah 290 naik ke 2.900 saya jual. Kemudian booming komoditis lari lagi ke 38.000 ya. Saya juga pernah punya saham PT Timah. Bahkan saya beli PT Timah itu, saya jual villa saya yang mewah loh, saya udah nggak punya uang lagi, dulu ini 20 tahun yang lalu ya, saya jual villa saya yang mewah itu, luas 2.800, lantainya pakai marmer Itali, saya mau beli saham nggak punya uang, akhirnya saya jual villa saya itu untuk beli PT Timah, ya PT Timah. Jadi saya juga sama aja. Swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Baik, thank you Pak Lo. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham-saham murah nih, terkadang tuh prospek kedepannya kan yang kita lihat tuh kurang bisa diprediksi gitu. Bahkan ya cenderung terkadang tuh prospek kedepannya terlihat suram. Kayak market in the short term is a very efficient place lah, tapi in the long term mungkin enggak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Palo tuh masih memperhatikan prospek dalam mengambil keputusan jika suatu perusahaan tersebut tuh dihargai terlewat murah gitu? Apakah masih melihat ini ada prospek gak ya ke depannya gitu? Apakah Palo cuman yang penting murah udah ambil aja gitu? Ya tentu kita beli sesuatu lihat prospek masa depan. Masa depan nggak dilihat ya. Justru masa depan itu, prospek masa depan itu segalanya ya. Karena kita membeli saham satu perusahaan itu karena kinerjanya di masa yang akan datang ya. Banyak orang yang berkata kepada saya, kenapa beli perusahaan yang rugi ya, yang rugi. Tapi dia nggak tahu yang perusahaan yang rugi itu sekarang valuasinya kan cuma 1 triliun lebih ya, 1,7 triliun kira-kira. Padahal di dalamnya punya properti masih ada 20 triliun di dalamnya, kan orang nggak tahu ya. Di dalamnya itu banyak isinya. Memang properti lagi susah, tapi kan ada sesuatu di dalamnya ya, selain dia sudah bidang usahanya properti 50 tahun, nggak ada cacat sama sekali ya, nggak pernah gagal serah ya. Bahkan gedung-gedung yang artistik itu milik mereka ya, gedung-gedung yang sampai perusahaan itu nilainya cuma 1,7 triliun, padahal kalau lihat di South Quarter keren banget tuh gedungnya ya. South Quarter salah satu yang dari 61 proyek properti yang dia miliki kan ada satu South Quarter yang keren ya. Mungkin saya nggak punya kemampuan seperti mereka untuk membangun satu office yang keren sekali di TBC Matupang. Jadi tetap prospek masa depan itu segalanya, masa nggak dilihat ya. Oke, yang ketiga, menurut pandangan Pak Lo sebagai investor yang sukses
dan diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Apakah arti kebahagiaan buat Pak Lo? Apakah masih ada yang Pak Lo kejar dalam hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan lebih lagi? Ya, makasih. Saya suka nge-share ke teman-teman saya. Ini ada teman saya 2 ya. Saya suka nge-share, mereka jadi saksinya. Ini juga teman saya ya. Saya suka nge-share. Kalau saya ke airport, saya suka beli Starbucks pakai kartu kredit BCA, lu bayarnya Rp1, ya kan? Kalau kita beli Starbucks di airport itu pakai kartu BCA itu bayarnya Rp1. Saya share ke teman-teman saya, bahagia itu murah ya, belanja Rp1 aja sudah nikmat, saya bilang. Bahagia itu murah. Kadang saya makan di lounge, di airport, saya pakai Mandiri prioritas bayarnya Rp2, saya juga foto. Saya share ke teman-teman saya, bahagia itu murah loh. Belanja Rp2 saja di lounge udah nikmat, saya bilang. Jadi bahagia itu nggak perlu punya uang banyak. Ya. Bahagia itu kalau hati kita setiap hari bersyukur kepada Tuhan itu udah orang yang berbahagia ya, mensyukuri apa yang dia punya ya, yang sudah dia miliki. Orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia, bukan orang yang uangnya banyak, gitu ya. Oke. Ya.